Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mitsubishi Grandis 2,4 tipenya GLS, Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, apabila kita mencari mobil bekas atau second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, simetris, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan di kaki-kakinya bermasalah, suspensinya ya, bisa di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nutnya, jadi sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya ini kita perhatikan kondisinya, karena mobil yang tidak bekas nabrak, dia nutnya itu masih presisi antara jarak, terus habis itu ukuran kiri kanannya sama. Terus habis itu juga yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah di permukaan cat. Nah, jadi mobil yang tidak bekas nabrak, dia permukaan catnya ini masih memantulkan bayangan di sekeliling mobil dengan lurus ya, lurus, lempeng, tidak bergelombang. Jadi kita cek secara keseluruhannya, baik ban juga kita periksa, velg, terus habis itu lampu-lampu, kaca, semuanya kita perhatikan, kita periksa semuanya seperti itu. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan mobil aman, baik dari permukaan catnya, terus habis itu dari nutnya. Nah, berikutnya kita coba periksa di bagian dalam ya. Oke, nah dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, nah mobil sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang utama kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, berarti sebaiknya mobil dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, juga joknya kita periksa. Nah, di sini juga joknya kondisinya juga masih oke, seperti itu. Oke, nah sekarang berikutnya kita juga periksa juga di bawah bawah dashboard. Pastikan di bawah dashboard kondisinya masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Terus habis itu juga di pedal juga dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil, dengan kilometer mobil. Nah, terus habis itu berikutnya juga kita perlu periksa juga di kolong jok, masing-masing jok. Pastikan bahwa di kolong joknya itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur. Nah, setelah kita periksa sudah aman, coba kita masuk ke mobil. Pada saat kita masuk ke mobil, nah kita periksa juga dashboard kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon juga kita periksa. Nah, di sini juga plafon kondisinya juga masih oke, masih bagus, masih rapi. Terus habis itu juga joknya juga kondisi juga masih oke. Nah, dia sudah dilapisin dengan lapisan kulit ya joknya, bawaan dari mobilnya seperti itu. Oke, nah kita juga akan cek juga ya di belakang semua nanti kondisinya seperti apa. Oke, nah jika kita pastikan interior aman, nah berikut kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa ada dua hal sih yang penting. Pertama level oli, terus kedua kondisi level oli, kondisi oli, terus radiator coolant-nya sama kondisinya, level sama kondisinya. Nah, jika kita pastikan itu juga sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, seperti itu. Oke, nah kita colokin kunci. Nah, kita coba start mobil ya. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Sebentar saya kecilin dulu ya volume radionya. Nah, oke, dia nyalanya langsung jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu kita perhatikan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana. Nah, pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim.
Kenapa? Kalau dia getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan problemnya di engine mounting bisa jadi. Terus habis itu kedua juga mungkin mesinnya pincang atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus di Grandis ini dia juga bangku bisa diatur juga ketinggiannya ya, selain maju mundur sama apa namanya ini senderannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di kilometer ya. Oh, sebentar sebelum kilometer ini juga kalau nggak salah dia bisa tilt, teleskopik, tapi tidak tilt aja ya, teleskopik tidak bisa. Oke. Nah, oke, sekarang kita periksa di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di 84.000. Jadi mobil kilometer di 84.000. Nah, coba kita periksa juga service recordnya. Nah, ini ada berapa gantungannya yang masih ada. Nah, memang seharusnya sih sudah ganti oli sih. Jadi nanti untuk pembeli bisa ganti oli, nanti tinggal tergantung di negosiasi ya, seperti itu. Oke. Nah, di Grandis ini juga masih lengkap. Masih lengkap dia, buku servis juga ada, buku manual juga masih ada, serta ini ada dealer-dealer Mitsubishi ya. Oke. Seperti itu. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, kilometernya itu jangan sampai diturunkan atau di reset. Bisa kita lihat yang pertama dari fisik mobil, karena fisik mobil tidak bisa bohong dengan kondisi. Nah, terus habis itu juga service recordnya seperti apa. Nah, jangan sampai kita dapat kilometer yang ternyata di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat di sini buat ini apa ya? Oh, ini ada tempat buat naruh koin. Di sini bisa naruh apa? Naruh kartu ya. Naruh kartu di sini buat buka bensin. Nah, di sini buat buka kap mesin. Nah, oke. Nah, di sini buat nyalain lampu fog lamp. Lampu fog lamp. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di sini kita periksa juga, jangan lupa door trim juga kita perlu periksa. Nah, ini kondisinya juga masih bagus. Untuk ukuran tahun 2010 ya, udah 12 tahun. Nah, di sini coba kita buka kacanya. Nah, di sini buat pengaturan power window, nih central lock, sama ini buat nyala matikan power windownya ya. Oke. Nah, di sini juga di Grandis dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract. Jadi dia sudah retract. Nah, itu kita bisa lihat ya, retractnya masih berjalan. Oke. Nah, terus habis itu juga ini sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kalau sealer pintunya itu udah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita coba periksa mesinnya. Periksa mesin. Nah, oke. Nah, Mitsubishi Grandis ini mengusung mesin 2400 cc dengan penggerak roda depan ya. Dia 4 silinder. Kalau nggak salah dia mesinnya ini sama dengan Gallon kalau nggak salah ya, tapi saya bisa dipastikan ya nantinya ya. Takutnya saya salah seperti itu. Nah, terus habis itu juga apabila memeriksa mobil yang mesinnya masih bagus, itu kita perhatikan dari ritme suara mesin, terus habis itu juga dari getaran mesin. Jadi mesin yang bagus dia ritme suaranya masih teratur, halus, terus habis itu juga getaran mesinnya masih minim. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak nabrak depan, itu kita perhatikan ini. Nah, di sini ada ada sealer juga di kap mesin. Kita pastikan bahwa sealernya kondisinya bagaimana. Terus habis itu bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan apakah ada kekokan atau tidak, begitu. Nah, ini juga di bagian depan besi apron kita perhatikan juga kondisinya bagaimana, jangan sampai ada repaint, cat ulang, perbaikan. Samping-samping juga kita periksa semuanya, ini sasis-sasis kita periksa, kita pastikan. Nah, terus habis itu juga elektrik elektrik fan-nya kita periksa kondisinya bagaimana, masih bagus atau tidak, hembusan anginnya. Nah, untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita bisa perhatikan dari komponen metal, terutama baut-bautnya ya. Kita periksa kondisinya masih bagus atau tidak ada karat dan tidak ada sisa lumpur yang melekat di bagian-bagian yang susah dibersihkan. Nah, oke. Sekarang kita tutup kap mesin.
Nah, bagi yang mencari mobil MPV, mobil keluarga yang besar dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal nyaman di kelasnya, dan dia juga ini bersaing dengan Honda Odyssey ya, Honda Odyssey termasuk MPV besar yang lega, dan dia mereknya juga Mitsubishi. Dari sisi mesinnya juga awet, terus habis itu juga bengkelnya juga banyak yang bisa menangani Mitsubishi. Mungkin Mitsubishi Grandis ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa di belakang bagaimana ya. Oke, nah sekarang kita buka. Nah, di belakang juga dia luas ya, jadi cocok buat keluarga. Nah, saya masuk ke dalam, saya tingginya 174 cm. Nah, saya masih dapat sekitar 1 jengkal jarak kaki. Nah, terus habis itu headroom juga masih ada sekitar, mungkin berapa ini ya, 7 jari ada ya, mungkin sekitar 7 jari seperti itu. Dan di sini juga nyaman apabila kita kita menggunakan jasa pengemudi ya, jasa pengemudi atau supir, masih cukup nyaman untuk duduk di belakang. Nah, plafon juga masih oke kondisinya. Nah, di sini joknya juga masih bagus untuk ukuran tahun 2010, masih oke menurut saya seperti itu. Oke, nah di sini ada senderan tangan yang cukup besar. Jadi enak jika kita duduk berdua, jadi sudah hampir mirip kayak captain seat ya. Oke, nah di belakang sendiri ini joknya bisa 2, dia dilipat 50-50. Pelipatannya juga unik sih, cuman susah saya jelasin. Nanti bisa lihat aja kalau mau dicoba. Nah, ini di sini ada cup holder 2, terus di sini ada cup holder 1. Nah, dia AC di masing-masing masing-masing baris seperti itu. Jadi masing-masing baris ada kisi-kisi AC-nya seperti itu. Oke, nah di sini ada cup holder. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder juga. Nah, cuman di sini di sebagian supir aja yang ada kantong penyimpanan kayak kantong ya di sini ya. Oke. Nah, terus habis itu apalagi ya? Di bagian sini sudah, yang di sini bangku bisa pelipatan 60% 40 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga ini. Nah, di sini door trim juga masih bagus kondisinya. Ini ada kantong penyimpanan, di sini ada cup holder, di sini ada cup holder juga. Nah, child lock juga sudah dilengkapin. Nah, di sini kita periksa juga sealernya. Kondisinya bagaimana? Nah, sini sealer masih bagus. Di sini ada lampu juga nih, pintu bisa dibuka. Kita jadi malam-malam bisa ngelihat kondisi jalanan seperti itu. Apa becek atau enggak gitu kan. Jadi aman kalau di malam hari. Oke. Nah, sekarang ban juga kondisinya ya masih sekitar 60% sih masih oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, ini dia lampunya unik ya, panjang. Terus habis itu kita periksa bagasinya ya. Oke, dia bagasinya tuas tapi elektrik ya, nggak mekanis seperti itu. Oke. Nah, di sini ada lampu juga di sini. Nah, sealer juga kita periksa kondisinya bagaimana untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah, seperti itu. Nah, di sini bagasi apabila bangku baris ketiga tidak dilipat masih cukup besar dan dalam. Seperti itu. Nah, tapi di sini tuh tidak ada ban cadangan ya. Jadi ban cadangan ada di bawah. Terus nah, kalau kita mau ngeliat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan air embun dari ujung knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa cek juga di sini kalau mobil aman tidak bekas nabrak atau tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Nah, ini buat di sebelah kiri buat tangki bensin. Sekarang kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Nah, door trim kita periksa kondisi masih aman, masih bagus. Di sini child lock juga ada, sealer di pintu kita periksa juga kondisinya masih oke. Nah, ini ada lampu juga di sini. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Jok juga masih aman. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke sini ya. Ke pintu bagian depan. Nah, kita periksa juga door trim juga masih oke, masih bagus. Nah, di sini sealer pintu juga masih aman. Nah, ini sealer pintu kita bisa periksa, lampu juga masih nyala nih.
seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Jok juga masih oke kondisinya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa apa aja yang ada di dashboard. Nah, di dashboard ini setir kondisi juga masih oke. Nah, terus di sini di bagian atas dia ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, tertutup yang kondisinya juga masih bagus. Nah, ini tipnya sudah diganti dengan LCD TV ya. LCD TV, terus AC juga kita periksa. Di sini AC juga masih dingin kondisinya. Nah, ini buat controller AC. Kontrol AC dia sudah auto climate ya, jadi ada autonya. Dari sini buat pengaturan arah semburan angin AC. Nah, terus di sini untuk defogger belakang, di sini untuk ventilasi luar dalam. Nah, terus ini dia buat kecepatan AC, terus di sini buat suhu ya. Bukan suhu, mati nyalain AC seperti itu. Nah, di sini buat suhu nih, pengaturan suhu. Itu oke. Nah, di sini ada jam digital ya, bisa kelihatan agak silau. Nah, ini jam digital nih, pengaturannya ada di sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga, penyimpanan tertutup yang kecil ya. Oke. Nah, terus dia kecepatannya matic dan dia sudah ini triptonic ada plus minusnya di sini. Nah, ini buat lampu hazard. Nah, buat AC belakang ini pengaturannya di sini ada nih di tengah-tengah di plafon. Nah, di sini ada kita ini dulu, kita lipat dulu. Nah, di sini ada tempat buat naruh barang sama ada 2 cup holder. Nah, ini juga masih ada remote-nya ya, remote buat head unitnya. Nah, di sini juga dia bisa dilipat nih kalau kita mau pindah-pindah. Nah, jadi bisa kita lewat lorong ke belakang, bisa dilipat, bisa dipasang lagi. Nah, di sini juga kita juga bisa periksa nih apabila ada karat atau sisa lumpur di kunci seat beltnya, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus oke, airbag dia ada sini, airbag di sini juga ada airbag, dual airbag. Nah, ini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Nah, di sini juga ada nih kayak laci di atas ini, bisa naruh barang-barang juga. Nah, di sini ada cup holder, di sini ada kantong penyimpanan terbuka yang besar juga. Nah, di sini ada cup holder, di sini ada cup holder, di sini ada kantong penyimpanan yang besar juga. Oke. Nah, terus kita ke sini, sun visor sudah ada cermin ya. Di bagian supir ada cermin tapi tidak ada lampu. Nah, di sini ada cermin juga tapi tidak ada lampu. Nah, ini buat lampu baca, dia modelnya pencet gini ya. Oh iya, pencet gini ya. Oke. Nah, di sini ada tempat buat naruh kacamata. Seperti itu. Oke. Nah, ini pengaturan spion bisa kesilauannya secara manual ya. Oke, sip. Mungkin itu aja ulasan saya mengenai Mitsubishi Grandis 2,4 tipenya GLS Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit, keterangan lainnya semuanya kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, mulai dari mesinnya, terus kaki-kakinya, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu perpindahan maticnya ya masih halus, responsif atau tidak. Terus habis itu juga power steeringnya, pengeremannya juga kita bisa periksa, kita cek, dan kenyamanan berkendara serta karakternya cocok nggak dengan yang kita inginkan dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook, di Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist kami tentang stok yang tersedia, terus habis itu review mobil-mobil Mitsubishi lainnya, serta ada beberapa playlist kami ada beberapa tips cara mencari mobil bekas. Oke.
Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga subscribe di Zal Motors channel, tekan juga notifikasi loncengnya, apabila ada komen juga silakan. Nah, terus juga share juga ke teman-teman, saudara-saudara, kerabat yang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.